Dari belum 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 di record ya, lupa. Jadi ya tagging diklik di P-nya penyedia. Ya konsumsi ya betul konsumsi penyedia. Nah, piala plakat juga penyedia. Ya betul ya. Ini gimana? Terus transport itu ya transport oh iya, bukan salah. Transport itu swaklola. Bentar. Ya. Apa S? Ya itu di itu tadi mana? Transport di S. Ya di S situ. itu apa, Mas? Swaklola. Swakelola. Ya. Kemudian uang harian juga swaklola itu. Hmm. Swaklola. Kemudian biaya penginapan perjalanan dinas. Penginapan berarti kan hotel ya. Nanti kan pakai pengendalian dikecualikan pakai penyedia. Ya. Ya, penyedia. Ya. Kemudian konsumsi pertemuan. Konsumsi pertemuan itu penyedia karena nanti pakainya input chasing aja apa pakai e-katalog versi 6. Ya. Transport uang harian swakelola swakelola. Transport dan uang harian swakelola swakelola. Transport Swakelola. Ya, Uang harian swakelola. Swakelola. Terus transport lokal itu swakelola, semuanya transport swakelola. Hmm. Ya. Kemudian yang warna biru diidentifikasi sebagai swakelola semua ya, SS semua. Yang warna biru, belanja bahan, belanja perjalanan dinas, pencet S. Ya, yang biru. Ya. Sudah, Kalau enggak, udah, nggak apa-apa. Ya, otomatis ke atas. Nah, kemudian kalau sudah semua dilihat status identifikasi sebelah kiri warna biru. Lihat status sertifikasi sebelah kiri warna biru. Nah, artinya Pagu belum teridentifikasi udah nol, artinya sudah betul. Kemudian dilanjutkan generate paket. Ya, oke. Ya, ditunggu eh, apa namanya layarnya dinaikin ke atas biar kelihatan warna itunya. Nah, data identifikasi paket penyedia dan swakalola telah dikosongkan. Oh, belum. Ini masih muter ya? Sebentar. Nanti muter ada tulisan berhasil gitu kalau nggak salah. Coba dari ke atas. Masih muter ya? Masih masih proses ini. Ada masih link apa muter-muter di atas. Iya. Mm. ini untuk seluruh SO, Mas. Semua, Apa? semua. Ini contoh satu aja. Ini contoh satu aja karena ini apa namanya tuh terbatas waktunya kita. Jadi cukup satu aja. Nanti ke masing-masing pendamping wilayah ya. NTB dengan siapa, Mbak? NTB. Kalau mau untuk pendampingan intensnya. Dengan siapa, Mas? NTB, sebentar. Nasrul ya? Nasrul. Dengan Nasrullah, Mbak. Ya. Ya. Ulangi deh, minta. Ya, tulis ada tulisannya di atas warna hijau, generate paket berhasil. Nah, oke. Kemudian klik RUP yang di atas, RUP. Nah, kita klik penyedia. Diklik terapkan filter yang warna merah. Ya, kemudian ke bawah. Nah, ini ada beberapa penyedia-penyedia yang paket-paket yang melalui penyedia, yang apa namanya tuh ada yang sudah di final draftkan, ada yang belum gitu ya. Nah, yang belum ini yang tadi barusan kita buat berarti, berarti ada yang sudah pernah dibuat, mungkin khusus untuk pembelian follow pairing itu mungkin apa urgent ya kalian. Jadi udah pernah dibuat. Jadi memang identifikasi paket tadi bisa dipilih. Jadi artinya ketika memang diperlukan ya dibuat identifikasi paket. Tetapi untuk RUP ini karena kita harapannya 100% semuanya harus diumumkan. Nah, kita coba ya biaya penginapan perjalanan dinas. Oke, kita
kita detailkan kemudian ya tahapannya, yaitu dengan mengeklik gambar notebook. Ya, begitu. Nah, biaya penginapan. Nah, ini sebentar, sebentar. Nah, ini mohon yang di apa? Yang diklik di RUP, RUP diklik kanan, RUP-nya diklik kanan. Yang atas klik kanan, open link in new tab, open link in new tab. Nah, kemudian diklik di situ RUP Rencana Kerja Anggaran. Klik RUP Rencana Kerja Anggaran. Nah, nanti ada dua sandingan. Artinya yang satu untuk mengidentifikasi paket, yang satu lembar RKA. Jadi nggak usah buka pakai lembar-lembaran RKKL apa manual atau PDF ya. Cukup Oh, satu itu RKA ada di sebelah kanan, sebelah kiri itu detail paket gitu ya. Nah, kemudian ini kan biaya penginapan perjalanan dinas yang sebelah kiri, yang tadi yang kembali yang ini. Ini kan untuk kegiatan apa? Untuk apa sih biaya penginapan ini kegiatan apa? Nah, cara tahunya di apa namanya tuh kembali dulu. Jadi kembali ke back dulu ya. Tanda tanda back yang kiri. Hmm. Nah, ini diklik dulu yang warna biru, yang ada biaya penginapan perjalanan warna biru. Nah, di situ ada detailnya, detail kegiatannya di bawah. Nah, di bagian bawah, nah ada itu. Berarti yang maknya, yang maknya, nah ini BDB 0012600A. Nah, silakan diklik yang sebelah kanan, yang tab sebelah kanan, dicari BDB 260. Nah, yang atas ya BDB 260 benar. Tadi berapa? Heeh, ah, 260. 260A ya. Ya, Nah, ya 260. hmm, Mana sih? 26 berapa tadi? Dilihat lagi bisa kok kiri, sebelah kiri rupanya. Nah, 260A. A524111. Ya. 524111. Nah, di sini berarti nah, nama kegiatannya ketahuan nih. Apresiasi peran klinik swasta dalam peningkatan pelayanan KB. Ini diklik kanan, di copy, Ctrl C aja. Sudah? Atau ya gitu. Ctrl C. Nah, betul. Ya, tutup. Hmm. Kemudian buka yang notebook. Ya. Itu di paste di setelah Nusa Tenggara Barat. Nama paket, yang nama paket ya di paste setelah itu ya paste. Nah, nanti nama paketnya nggak membingungkan. Biaya penginapan yang mana nih kan banyak. Nah, ini biaya penginapan untuk kegiatan apresiasi peran klinik swasta dalam peningkatan PNKB gitu ya. Kemudian lanjutkan di provinsi dipilih di Yogyakarta. Kemudian ya pilih Ini lokasi tempat kita kerja, kalau belum tahu gimana? di lokasi ini aja kantor kantor aja nggak apa-apa. Nanti bisa direvisi kalau mau melakukan kegiatannya. Selanjutnya, detail lokasi. Iya, kantor Kemenhub Bangga NTB gitu atau gimana? Masih perwakilan nggak sih? Perwakilan. Oh, oh iya, slash PKKPN itu masih perwakilan. Sama, perwakilan dan Halim 2. Kemudian ke bawah. Nah, terus spesifikasi pekerjaan diisi sesuai KAK gitu. Maksudnya sesuai TOR ya. Sesuai TOR. Apa ketika membuat RKAL kan harus ada ini kan dilampirkan KAK atau TOR gitu ya. Ya, Sesuai term of reference atau TOR. bisa tuh. Nanti bisa deh. Hmm. Terus asal dananya dipilih rupiah. Rupiah murni. Rupiah murni aja. Rupiah murni. Ya, ke bawah. Terus sudah. Nggak usah diklik-klik lagi itu. Itu udah otomatis. Tidak perlu diklik ya. Ke bawah aja. Terus. eh, karena ini tadi biaya apa tuh?
Biaya apa tadi, Mbak? Hotel ya. Berarti perjalanan, jasa lainnya, jasa penginapan lainnya. perjalanan dinas. Perjalanan. Masih? Biaya penginapan, Penginapan. penginapan tapi kan. Penginapan berarti kan hotel. Iya. Jadi jasa lainnya. Hmm. Ya udah lah. Ini yang ini ya, teman-teman ya harus produk dalam negeri sama usaha kecil harus diklik dia ya. Jadi nanti kita banyak ininya PDN-nya, nilai persentase biar dapat penghargaan lagi. Terus Hmm. aspek sosialnya diklik, aspek sosial ya. Terus pengadaan dikecualikan ya, karena ini hotel, klik ya. Nah, udah. Kemudian diisi. Jadi cara mengisinya dari bawah ke atas, karena memang pemanfaatan itu yang paling terakhir. Jadi pemilihan penyediaannya kapan, jadi ketika kita milih hotelnya itu kapan, terus ketika kita nginep kapan di pelaksanaan kontrak, terus eh, sama dengan pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan boleh sama. Gini, Ya, bisa ya. nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Nggak apa-apa. Itu memang kayak gitu. Pelaksanaan kontrak Desember bisa. Bisa nggak masalah. 2025 Desember. Yang penting pemilihan penyedia harus lebih awal dari pelaksanaan kontrak. Kalau nggak bisa disimpan. Ya. Pemanfaatan satu Pemotongan tahun. boleh sama, boleh sama. Eh, Terus lanjut aja. Ya, Itu awal kemudian kontrak sampai Desember mas. ya kemudian diklik simpan. Ya, klik simpan. Sudah? Nah, itu 2020 salah, Mbak. 2025. Itu 2020 akhirnya. Itu 2000. awal Oh awal iya, iya. kontrak awal pemilihan salah itu. Oh iya. Jangan. Pemilihan penyedia tidak boleh ini. Jadi pemilihan penyedia nggak boleh di Desember, Mbak. Jadi misalnya 11/2024 berarti sama. Akhirnya sama aja. Atau Januari 2025 boleh. Januari 2025. Januari 2025. Nah, Pemilihan penyedia itu akhirnya sebelum ini sama dengan awal kontrak. gimana Mbak? Mbak Ari gimana? Untuk pemilihan penyedia akhirnya itu tidaknya sama dengan awal kontrak. Iya betul, ya, ya. Berarti Mbak kalau nggak di Februari atau Januari aja Mbak, jangan nggak boleh Desember. Di pemilihan penyedia itu kan ketika milih hotelnya. Jadi ketika milih hotel kan berarti belum nginep gitu kan. Nah gitu maksudnya. Nah simpan. Nah paket penyedia berhasil dibuat. Kemudian terapkan filter lagi. Terapkan filter. Nah paket-paket yang sudah diidentifikasi dan didetailkan akan muncul di paling atas. Ini ya. Paling atas. Nah, akhirnya apa yang apa finalisasi draftnya minta tolong diklik yang kotak FD ya. Terus kemudian di finalisasi draft yang kanan atas, ada atas ya. Nah, Setelah finalkan. difinalkan nggak bisa diedit lagi ya, Mas? Bisa diedit selama belum diumumkan. Kalau kalau sudah diumumkan bisa diedit dari KPA ya. Ya, posisinya udah final draft, sudah, berarti tinggal diumumkan. Nah, sekarang masuk ke akun KPA. Di mana? Jadi caranya di Haikal PPK 130 yang atas kanan itu ya klik keluar ya, ya masuk ke akun KPA username-nya masukin. Akun KPA? Hmm. Mas Haikal tahu pasti. Oh, Ini udah mau selesai nih. Jadi habis ini diumumkan udah selesai. Itu kan mudah sekali. Cuman yang apa namanya tuh yang effort sih memang banyak gitu ya. Tapi caranya sih mudah. Tapi menurut saya memang effortnya yang banyaknya itu banyak paket gitu ya.
Itu sih. Jadi ya perlu dibagi-bagi. Jadi bisa dikerjakan oleh misalnya beberapa dua orang juga bisa gitu. Tapi membaginya yang mana yang mengerjakan yang ini gitu. Mungkin yang satu yang swakelola, yang satu penyedia gitu. Bisa dibagi sih. Ya ini contoh untuk penyedia ya. Nanti sama seperti swakelola sama persis kayak gitu. Seperti itu sama. Kalau mau coba nanti kita yang swakelola boleh satu lagi. Ini DRUP. Ya RUP, terus kemudian klik penyedia, penyedia. Terus terapkan filter. Nah, nanti posisi yang apresiasi tadi, biaya penginapan perjalanan apresiasi perangklik swasta, diklik U-nya, umumkan paket penyedia. Nah, umumkan. Nah, seperti itu sudah selesai. Artinya paket berhasil diumumkan. Cukup seperti itu. Itu sudah masuk ke persentase RUP yang secara nasional. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Mbak Mala, atau perlu yang swakelola? Perlu, Mas. Oke, coba ya. Kita RUP ke swakelola, masuk lagi ke akunnya itu, PPK. PPK ya. Caranya lewat LPSC ya. Kalau PPK lewat LPSC. Nggak bisa lewat situ. Lewat Oh, LPSC. Ya. Mas Tri, izin bertanya. Ya, gimana Mbak Masih Suansi? tetap maksimal sampai tanggal 31 Maret ya penarikannya ya? iya, Mas. Iya, masih sementara seperti itu. Cuman apa namanya tuh? Iya, 31 Maret ya. Nanti nanti kita apa setelah itu ada migrasi gitu. Oh, oke. Berarti Iya. kita tetap pakai data yang 31 Desember 2024 aja ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke, baik Mas Tri. Terima kasih. Saya boleh izin leave dulu? Boleh silakan Mbak. Ya. Udah paham silakan. Kalau yang ada perlu keperluan atau sudah ini Eropa sudah pernah udah biasa gitu silakan ya live ya. Ya. Terima kasih Ini Mas Tri. udah Jumat. Iya sama-sama. Nanti masing-masing dengan pembina wilayah ya. Kalau ini ya, kalau nanti saya tunjukin pembina apa orang-orangnya siapa yang pembina wilayah dan ya. Terus, ini saya sudah masuk, Mas. Ya, aplikasi procurement lainnya lagi sama. Untuk soal kelola ini akan lebih ringkas ya, lebih ringkas karena memang tidak ada pemilihan penyedianya, jadi langsung ke tanggal sepertinya, lebih ringkas. Yang mana ya? Aplikasi sirup Oh, sudah. masuk production. Hmm. Kemudian RUP swakelola. Saya terapkan filter. Ya, semua terapkan filter aja nggak apa-apa. Hah? Terapkan langsung. Ya, langsung aja. Nah, ini ada transport. Nah, ini transport untuk apa kan bingung ya. Nah, seperti tadi RUP di klik kanan di apa? RUP di klik kanan eh, agar muncul tab baru ya kayak tadi sama. Nah, kemudian RUP rencana kerja anggaran. Ini dulu, ibu ya per detail ya. Apa Ini jangan kayak gini, kayaknya kurang itu. maksudnya? Itu per detail itu nanti banyak banget ribuan. Kalau tadi salah klik kayaknya, salah klik. Oh, Masih gimana? Ya, terus habis itu ya itu kan terlihat ya BDB 26008524111 260085241. Ya, dilihat di sebelah kanan RUP Pak Kelola. Swakelola. Iya, yang itu. Heeh. Ini Oh, bukan. Yang itu nanti rencana kerja anggaran yang sebelah kanan. Ditutup, tutup. Pakai rencana kerja anggaran, RUP rencana kerja anggaran. Ya. Oke, berarti kan tadi BDB apa tadi? BDB 26052 berapa? Yang tadi yang sebelah kiri tadi? 411. B.
Heeh. Nah, ini kerja sama ternyata apresiasi peran klinik swasta. Nah, nggak apa-apa di copy aja. Itu yang mana? Gitu ya, sama. Nanti sama intinya sama. Nanti diklik yang notebook, ada tanda notebook. Ya, 260B. iya sama. 50. Kayaknya apresiasi juga sama kok. Kegiatannya apresiasi Oh, tadi sama. 260B ini Oh, maksudnya. penguatan. Oh, Ya. penguatan. Penguatan Hmm. intensifikasi pelayanan KB di Fasiankes ya. Nggak apa-apa. Nah, ini untuk ini ya informasi aja. Nanti apa namanya tuh? Sebenarnya swakelola ini tidak perlu didetailkan seperti ini nama paketnya nggak apa-apa. Karena memang tidak ada pencatatan swakelola. Jadi ya belum diwajibkan gitu ya. Belum diwajibkan pencatatan swakelola. Jadi fokusnya ke penyedia aja. Jadi yang tadi saya contohkan ini Ya. tadi itu kalau misalnya swakelola tidak perlu didetailkan nama paketnya karena nanti tidak akan ada Hmm. pencatatan swakelola gitu ya. Hanya Hmm. penyedia saja. Jadi ini tadi sebenarnya tidak usah nyari nama paketnya ditambahkan, cukup transport nggak apa-apa karena nggak ada pencatatan. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Ya, detail lokasi diisi, detail lokasinya nanti. Nah, betul. Kantor, ya betul di bawah. Tidak ada Iya. pencatatan swakelola ya, artinya ini hanya untuk pengumuman saja. Jadi karena memang struktur anggaran kita terdiri dari swakelola dan penyedia, jadi harus semuanya diumumkan. Tapi untuk pencatatan sementara untuk penyedia saja, tidak diwajibkan untuk swakelola. Gitu. Jadi Ini yang bisa. penting tadi yang penyedia tadi, kenapa didetailkan dengan kegiatannya? Karena memang ketika mau mencatat agak susah kalau misalnya transport yang mana ya gitu. Nah, lebih baik kalau ada judulnya kan lebih jelas. Oke. Itu disimpan, oke. Lebih ringkas kalau swakelola memang. Terapkan filter, kemudian finalisasi draft, ya, finalisasi draft, terus ya klik ya. Nah, untuk mengklikannya, ini saran saya, didetailkan saja dulu, nanti kliknya terakhir, finalisasi draft, klik semua, baru finalkan, kemudian masuk ke KPA, klik semua baru diumumkan. Gitu ya. Mungkin Ya. cukup ya. Ya. Sepertinya yang lain nggak ada pertanyaan kan, udah pada paham ya. Oke, ini mungkin dari saya cukup Mas Juli untuk refreshing ini ya, untuk yang PPK-PPK baru, silakan menghubungi PIC-nya, saya share di chat ya PIC-nya. Baik, terima kasih Mas Riarto atas refreshingnya daripada input RUP baik itu melalui penyedia ataupun swakelola. Untuk teman-teman provinsi dan pusat, barangkali ada pertanyaan ya tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arfan dan Mas Nasrullah. Kami persilakan, silakan. Barangkali ada pertanyaan, kita buka diskusi ya. Silakan. Ampun. Itu sudah kami ini ya share nama-nama PIC pembina wilayah untuk RUP. Silakan ke masing-masing pembina wilayah untuk bisa menanyakan langsung gitu mengenai perihal pengumuman RUP ini. Ya, cukup Mas Juli dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, itu nama-nama pembina. Kemudian teman-teman silakan mengisi absensi ya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, mumpung kita ketemuan ya. Mumpung kita ketemuan ini dengan Pak Arfan, dengan Mas Nasrullah, Mas Triharto, dan teman-teman UKPBJ lainnya. Silakan teman-teman provinsi atau dari pusat juga. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Arfan dan Mas Nasrullah tadi, apakah ada pertanyaan atau cukup jelas? Izin Mas mau nanya, Silakan, silakan Mbak Yeni.
Iya, dari Mas, Bapak. kalau ini artinya kan masih pakai RUP yang lama ya, Mas ya. Ya, Nah, terus nanti kalau misalnya kemarin kan ada revisi, terus kan ada perubahan tuh yang pengadaan Alkon apa. Nanti berarti kita revisi yang di RUP itu ya, Mas ya, RUP yang sekarang ini ya, yang lama ini ya. silahkan Mas Nasrullah atau Mas Triarto, silahkan. Mana? Oh, iya tadi kan disampaikan Pak Arfa nih, Mbak ini bahwasanya untuk nanti setelah bulan Maret ini pasti akan dimigrasi ke Eropa yang kementerian gitu ya. Berarti kan nanti pakai yang baru gitu. Nanti nanti yang migrasi nanti LKPP nanti teman-teman nggak usah sih nanti secara otomatis LKPP yang lakukan migrasi gitu. Yang penting diumumkan dulu semua. eh, Ya sudah telanjur semua yang belum ya biar cepat diumumkan saja yang hasil efisiensi kemarin gitu aja. Oke, Pokoknya Mas, yang sudah diumumkan makasih. ya sudah biarin aja gitu loh. Oh iya ya, sudah diumumkan. Setelah ini ya setelah diumum Gimana Mbak Yeni? Jelas ya? setelah lebih jelas. Udah, makasih. Baik, berikutnya ada lagi, silakan provinsi, pusat. Ada pertanyaan lagi atau tidak ada kendala? Silakan dari Banten, silakan. Izin Mas Juli dan teman-teman. Ya, silakan Mas Dimas. Nah, sebetulnya ingin mereview saja dengan Mas Tri karena kemarin saya followernya Mas Tri di pertemuan kemarin tuh ya, secara virtual Mas Tri. Ingin mereview saja. Jadi kita punya batasan waktu sampai 20 Maret dengan maksimal sudah SP terbit. Kalau pakai katalog versi 5 untuk khusus yang Alfon dan BMHP gitu ya Mas Tri ya. Nah, setelah dari situ karena misalkan karena kendala revisi dan lain sebagainya, kemudian pemecahan dan lain sebagainya, ada kendala bahwa tidak bisa klik sampai 20 Maret. Nah, untuk selanjutnya karena sudah tidak diperkenankan memakai versi 5, kita menunggu munculnya Alcon dan BMHP di versi 6. Begitu ya Mas Ria? Kemarin tuh gitu kan? Kalau Gimana? Ya, gimana? iya, begini. Untuk yang katalog versi 6 kan memang sekarang masih kalau nggak salah masih didiskusikan dengan apa kayak LKPP dan Kementerian Kesehatan nanti kita akan ada diskusi untuk katalog versi 6. Jadi untuk yang sementara digunakan di versi 5 dulu. Cuman batasannya tadi kalau sudah surat pesanan transaksi nggak akan hilang. Sudah surat pesanan. Jadi kalau misalnya belum berarti harus menunggu katalog versi 6. Nah, katalog versi 6 ini masih memang belum muncul. Saya juga cek yang kemarin yang diinformasikan LKPP ternyata obat kontrasepsi nggak ada. Adanya obat-obat yang kayak apa sih seperti psikotropika gitu-gitulah ya yang Obat apa keras segala yang macam. ya begitu obat-obat yang umum lah berarti. Ya, Tapi kalau izin Mas. untuk Ya, izin betul. meluruskan. Ya, berarti ya anggaplah ya sedikit saja curhat masalah di Banten bahwa ternyata terkendala di revisi, Mas. Dari awalnya gelondongan, contoh BMHP, ternyata hasil usulan revisian itu di breakdown per kegiatan. Sudah konsultasi juga dengan keuangan bahwa tidak bisa lanjut sebelum adanya hasil revisi. Nah, hasil revisi kan kita masih menunggu nih. Satu. Nah, kemudian apabila ternyata kita tidak bisa sampai 20 Maret untuk mengklik katalog versi 5, berarti kita menunggu versi 6. Betul. Pertama, PR-nya Versi 6. menunggu versi 6 dan kedua muncul apa namanya? Sektoral yang muncul di versi 6. Gitu Betul, kan betul Mas? versi 6. Nah, request saya pribadi mungkin teman-teman juga mudah-mudahan terwakili. Kayaknya perlu ada BIMTEK Mas. Kemarin juga kan saya sampaikan tuh ke LKPP. Ini nih kayaknya barang baru Mas versi 6 itu. Kalau saya nonton YouTube tuh agak pusing. Klik apa namanya? Klik jasa pengiriman lah dan lain sebagainya. Meskipun jawabannya adalah minta saja sama penyedia tulis nominal jasa pengirimannya nol. Nah, itu kan maksud saya itu hal teknis yang baru bagi kita-kita nih karena terbiasanya kan template pakai versi 6. Itu aja sih Mas. Ya, nanti sarannya bagus sekali. Nanti kita akan sampaikan ke LKPP untuk bisa dilakukan BIMTEK tentang apa namanya tuh demo kali ya, demo pembelian gitu ya, demo pembelian melalui e-purchasing gitu ya mungkin. Ya, oke.
Tapi Silakan kembali ke Mas Juli. Ya, tapi menarik nih silakan Pak Arman. informasi Mas Dimas nih terkait dengan itu. Kita juga belum tahu sejauh mana apa Alkon itu akan segera bisa ditayangkan. Nah, informasi dari rekan-rekan gimana ya? Kalau misalnya kaitannya misalnya Alkon ini mundur sampai bulan April, Mei lah. Akan menjadi seperti apa ya kondisinya ya Mas Dimas ya? Atau rekan-rekan lain ada yang bisa menginformasikan nggak? Artinya itu yang kemudian kami akan mendorong, misalnya ada hal yang menjadi isu nih, misalnya kalau sampai bulan April, Mei, anggaplah Mei akhir gitu ya, Mei akhir, akhir bulan Mei, itu situasinya kan jadi seperti apa di sisi lapangan. Nah, itu yang mungkin bisa jadi dorongan kami ke LKPP untuk memastikan, misalnya kalau memang ditutup tanggal 20 Maret ini, terus kemudian kita semua tidak bisa belanja, kami harus menunda sampai waktu tertentu. Patokan saya misalnya di bulan Mei tadi, akhir Mei itu, ya kondisinya seperti apa ya nanti di provinsi ya? Informasi aja dulu Mas Dimas atau rekan-rekan yang lain. Izin Mas, kalau Banten sih jujurnya menggunakan versi 6 belum Mas. Halo? Iya, dengar-dengar. Ya, kita belum apa istilah kata belum menggunakan etalase di versi 6 Mas. Jadi kita memaksimalkan dan kita pakai yang versi 5 semaksimal mungkin, bahkan di Pradipa Mas, mengikuti teman-teman provinsi lain juga. Ya, Nah, kemarin untuk lupa ya yang Banten ya. Ya, nah untuk versi 6-nya jujur kalau hanya sebatas pakai YouTube, kita juga saya pribadi agak-agak riskan gitu Mas, karena kan sebetulnya ini tuh mengintegrasikan aplikasi dari Kemenq, pembayaran dan ada insert di situ jasa pengiriman. Nah, biasanya kan jasa pengiriman itu sudah include oleh si prinsipal menugaskan distributor tuh Mas. Nah, saya nggak ngerti nih tiba-tiba beli Alkon harus pakai JNE atau Tiki. Nah, itu penjelasan itu kita masih masih buta gitu Mas. Tapi nggak tahu kalau provinsi lain mungkin bisa sharing Mas. Kalau dari saya sih gitu Mas. Terima kasih Mas. Mungkin ada teman-teman dari provinsi yang lain terkait sama isu tentang belanja katalog nih. Tapi poinnya kita terima Mas. Cuma kan isu yang sekarang itu Alkon itu belum masuk dalam katalog versi 6 itu. Sementara ini Mas. Nah, itu yang kita dorong kalau misalnya ini mundur sampai bulan Mei, artinya kan teman-teman juga butuh masa transisi ya untuk mengenal pola versi 6-nya. Di samping itu ada hal lain nggak terkait sama kebijakan mungkin di provinsi, apakah akan distribusinya akan terhambat dan seterusnya sih. Izin Mas Arfan menambahkan Mas. Jadi mungkin sama dengan teman-teman lain teman-teman di provinsi lain. Nah, biasanya kita nih PP dan PPK dituntut punya beban oleh tim kerja KBKR Mas. Karena mereka di Banten ya khususnya itu ada laporan bahwa stok Alkon habis Mas di gudang. Nah, otomatis kan kita harus segera mengklik Mas. Satu, kita belum ada informasi kalau Banten pribadi nih baru kemarin untungnya betul mengikuti Zoom kemarin tuh bahwa ternyata masih ada diperkenankan sampai 20 Maret Mas. Nah, kalau di Banten mengejar itu, akan tetapi ada revisi yang kata orang keuangan awalnya gelondongan BMHP kemudian di bredel gitu per item ditulisnya di RKA. Nah, itu nggak bisa, harus menunggu munculnya RKA baru. Karena kita kan ngelinya nih nanti ke aplikasi yang bendahara pegang tuh Sakti itu Mas. Agak rejectnya di situ Mas. Akhirnya kita hold dan kayaknya solusinya semaksimal mungkin memanfaatkan sampai tanggal 20 itu Mas. Daripada permintaan belum terpenuhi, jatuhnya kita bilang bahwa versi 6 belum muncul. Wah, kayaknya habis lah gitu itu kayaknya Mas. Ya, itu yang maksudnya artinya bisa jadi rekan-rekan provinsi terkait sama Alkon ini sudah harus mulai berhitung dari sekarang, jangan-jangan perlu belanja nih sebelum tanggal 21 gitu. Kira-kira gitu, itu yang jadi catatan saya. Kemudian catatan lanjutnya nanti kami coba dorong lagi ke LKPP untuk memastikan versi 6-nya ini yang katalog untuk Alkon ini bisa
disegerakan kira-kira gitu dengan kebutuhan yang ada. Kira-kira gitu Mas Dimas. Oke, terima kasih Ya, banyak Mas informasinya. ya. Mas Arfan, apa tadi kelewat? Saya mau nanya sama Mas boleh ya, Mas Juli ya? Ya, silakan. Nah, kalau dulu kan, saya pernah nih konsultasi ada masalah update revisi dengan Mas Tri. Pada akhirnya saya curhat sama Mas Tri bahwa acak-acakan ketika kita narik DIPA lagi, Mas. Ingat nggak, Mas? 2002 apa 2003 tuh. Nah, kan pada akhirnya eh, edit revisi manual aja gitu. Nah, tapi dari tadi paparan, kayaknya apa namanya metodenya kita tetap harus narik data dengan apa pengamanan bahwa yang dulu sudah di generate atau dipaketkan itu nggak akan hilang. Nah, ini beban lagi buat kami khususnya di Banten. Kalau revisi muncul kan saya harus ngejar manfaatkan sebelum tanggal 20 tuh. Nah, bisa nggak kita nggak tarik data gitu manual dulu? Tapi kayaknya nggak bisa ya Mas ya, karena itu data yang dipakai oleh tim keuangan dari RKA ya. Nah, mau arahan Mas yang soal itu tuh. Tadi saya mau nanya lupa. Apakah manual dulu atau nggak ada cara lain selain tarik tarik DIPA itu tuh apa yang nama istilahnya di Tarik, LPS itu? Tarik ya, tarik RKA ya. ini mungkin nambahin sedikit ya. Untuk tarik data itu hanya dilakukan sekali gitu ya. Kalau nggak ada perubahan data itu jangan ditarik. Kalau revisi itu beda. Kalau revisi itu cuma ya manual yang ada di aplikasi, di revisi ya seperti biasanya seperti itu. Jadi jangan narik data lagi karena narik data itu kan kalau ada perubahan di Sakti, sementara di Sakti nggak ada perubahan gitu. Itu sih. Nah, izin Mas, tapi kan ini revisi terakhir itu kan tentang efisiensi Mas Nasrul. Tadi kan disampaikan oleh teman-teman bahwa kita akan mendelete yang di efisiensi. Nah, tarikan data awal kita tuh masih akhir tahun kemarin, Mas. Nah, makanya Iya. ketika wajib harus menarik data nih sekarang, Oh kayaknya iya, agak sulit gitu. iya. Makanya gini, untuk masalah nanti migrasi dan selainnya, tarik data yang kedua itu nanti kita akan bareng dengan LKPP-nya gitu ya. Jadi yang data sekarang jangan diutak-atik dulu gitu kan. Yang penting kita mengejar supaya tanggal 31 Maret itu sudah diumumkan semua yang tidak diefisiensi gitu sih gitu. Oh, jadi untuk Banten didiamkan saja dulu ya. Kalau Atau nanti sudah revisian muncul, diumumkan semua ya? sudah diumumkan semua Mas Oh dari ya Desember udah, kemarin kan? biarkan saja dulu. Biarin aja. Biarkan saja dulu nanti nunggu nanti kita akan rapat lagi bareng kemarin dari pesan dari LKPP-nya gitu. Jadi kalau yang sudah ya udah aman gitu. Ini kan kami melihat beberapa satker belum mengumumkan juga gitu Pak Dimas. Jadi kalau Banten ya sudah bagus aman gitu kan. Nah, Nah, nanti kalau revisian DIPA keluar, dibiarkan aja, nggak usah tarik dulu ya. ya nanti kan kita akan rapat lagi dengan LKPP-nya kalau sudah Lebaran gitu kita mau fokus ngurusin Lebaran dulu gitu ya. Yang penting sudah diumumkan. Tujuannya apa? Karena indeks tata kelola pengadaan itu ditarik tanggal 31 untuk RUP. Jadi kalau kita belum mengumumkan nanti nilainya sedikit gitu aja sih. Nah, nanti setelah itu kata LKPP mau ditarik ke kementerian. Nah, nanti yang narik LKPP nanti kita juga akan dilibatkan. Paling yang krusial itu yang di satker yang berubah gitu. Kalau yang di provinsi kan nariknya yang nggak begitu. Ini paling yang di efisiensi aja kan gitu. Nanti kita akan libatkan lah provinsi ini semua kan biar sama-sama tahu ya melihat bagaimana RKP melakukan penarikan apa migrasi begitu ya. Kemudian Ya, untuk masalah ini ya tadi ya menambahkan tadi kemarin kita ada komunikasi dengan bagian katalog LKPP Pak Arpan bahwasanya ya memang khusus untuk apa namanya eh, etalase ya atau produk untuk obat itu kan belum ada. Makanya sepertinya sih eh, ya untuk bagian itu mungkin nanti bisa bisa tidak ditutup gitu loh kalau misalkan nanti kita diskusi besok kita akan bikin bersurat ke LKPP. Nah, sekarang jadi kita mengacu gitu ya kepada kewenangan ya untuk melakukan pembelian itu kan adanya di KPA di PPK gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, mengacu pada itu, berarti kan teman-teman KPA, bapak-bapak KPA, bapak ibu KPA, teman-teman PPK itu harus melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi tadi disampaikan oleh dari Mas Dimas itu ada tuntutan dari apa namanya user itu ya KPKN. Nah itu berarti kan itu menjadi salah satu identifikasi kebutuhan. Jadi dituangkan dalam perangkat acuan kerja gitu kan. Nanti disiapkan saja dalam waktu ya sebelum tanggal 20 nanti kita akan eh, nanya lagi ke LKPP barangkali masih bisa di apa namanya diperpanjang dalam arti khusus untuk etalase yang kita gitu loh. Kemarin karena ada bahasa nanti dilihat seperti itu. Nanti kita akan coba gitu. Tapi dasarnya adalah ya tadi oh dengan perhitungan kalau kita mundur lagi nunggu etalase baru nanti ketika akan kosong stok dan lainnya ya nanti itu menjadi dasar atau menjadi apa namanya kebijakan ya pastinya itu disampaikan ke LKPP bahwasanya akan tentunya lama dan dipastikan untuk obat karena eh, saat ini Pak Arpan di sana sedang baru mau diproses di Kemenkes. Kemarin WA-nya dari LKPP Kemenkes baru sedang memproses obat, tetapi ya informasinya kita nggak tahu obat apa gitu loh. Maka itu Kemenkes menyarankan, Kemenkes LKPP menyarankan kita bersurat kalau kita mau dilibatkan untuk melakukan proses tersebut, kita bersurat ke LKPP supaya nanti juga ditemukan untuk ya tadi melihat perkembangan proses dari kurasi yang sedang dilakukan oleh Kemenkes untuk obat karena kita nggak tahu juga obat itu apakah ada obat kontrasepsinya apa enggak gitu. Tapi saat ini mereka sedang melakukan proses informasi melalui WA tapi belum secara informal ya. Mungkin kalau Senin bisa rapat Selasa untuk memastikan ya itu Pak Arfan. Intinya ya Ya, di ini juga disiapkan aja identifikasinya karena itu kewajiban gitu kan. Jadi ya. apapun nanti keputusannya ketika sudah punya data identifikasi dan lainnya ya tidak disalahkan gitu aja sih menurut saya. Tapi nanti ya insya Allah Selasa atau Rabu kita akan coba eh ya ini bersurat mungkin untuk menanyakan bukan cuma pengadaan obat ya, kita juga ada Muyan, ada PKP Kit dan ada yang lainnya yang akan ditanyakan di katalog itu. Mungkin gitu Pak Arfan, terima kasih. Baik, di Ya, Pansus silakan Mbak Alifa. Mas izin. Oh, di itu Oh, dulu Mas Banten ya. dulu, silakan Banten dulu Ya, silakan sebelum Mbak ya, ya. Alifa. Ya, Ya, silakan. jadi izin merespon ya Mas. Ya, jadi sorry nih Mas, lagi bulan puasa saya agak-agak nggak konsen Mas, jadi ada yang terlewat. Panas dulu. Jadi gini izin, eh apa sih, karena tadi sudah di-announce oleh Mas Nasrul, berarti izin laporan juga nih Mas. Kalau misalkan ternyata tidak prosesnya tidak menarik data lagi, berarti sepertinya Banten untuk BMHP tidak bisa klik memanfaatkan 20 Maret. Karena kan saya khawatir nih di aplikasi katalog itu, baik versi 5 atau versi 6, itu sudah mengeling ke RKA, Mas. Ya, RKA itu adalah basisnya data untuk teman-teman sakti. Nah, mungkin teman-teman provinsi bisa bisa apa namanya mengkoreksi. Jadi kami tidak berani sebelum terbitnya ada revisi anggaran di teman-teman keuangan. Itu satu, Mas. Nah, yang kedua, kayaknya idenya Mas Nasrul tuh untuk mengajukan perpanjangan menggunakan versi 5 untuk Alfon tuh bagus, Mas Nasrul. Karena menurut hemat saya, ketika nanti ditutup, kemudian diikutsertakan untuk memunculkan Alfon atau BMHP di versi 6, itu satu hal PR. Nah, yang kedua, kita-kita mungkin beberapa teman sudah familiar, tapi saya yakin presentasinya yang belum familiar betul dengan versi 6 banyak. Nah, itu PR kedua tuh, Mas. Jadi kayaknya udah menunggu muncul di versi 6 satu hal, yang hal lainnya adalah penggunaannya itu, Mas. Dan itu satu aja yang jasa pengiriman itu saya tanya ke LKPP kemarin, bilangnya malah dibalikin ke kita untuk komunikasi dengan penyedia gitu. Nah, mereka kayaknya nggak hafal bahwa kita kontrak memang betul dengan prinsipal, tapi kita mengklik dengan prinsipal, tapi kan di Alkon kita kontraknya dengan si distributor gitu. Distributor itu udah input untuk membicarakan jasa pengiriman. Itu sih Mas. Yang tadi tuh bagus Mas, minta perpanjangan tuh lebih dari 20 Maret itu kayaknya yang paling efektif deh gitu. Jin, makasih Mas.
Iya, nanti semua akan, makanya kalau bisa nanti coba ya nanti teman-teman sebenarnya harus dari KPKR untuk menginformasikan tadi ya kebutuhan programnya itu bagaimana supaya menjadikan dasar alasan itu gitu kan. Kan tanpa dasar pun nanti kan nanti nggak bagus juga gitu loh. Kalau dasarnya oh ternyata stoknya harus gini gini gini. Nah, itu kan sebagai data bahwasanya ya masalah keputusannya kan nanti diserahkan ke LKPP-nya. Tapi memang kalau menunggu versi 6 kayaknya sih nggak akan bisa cepat. Paling ya habis Lebaran juga ya baru diproses gitu ya. Artinya kan yang sesuai dengan kebutuhan BKPN. Ya, kelemahannya memang karena kita juga sedang menunggu paparan SK dari Kepala LKPP. Dari SK Kepala LKPP itu sudah terbit bahwa BKPN tetap menjadi pengelola katalog, tapi masih ada turunannya SK dari deputinya. Secara nah, kemudian kemarin pesannya begitu. Kalau yang obat tetap seperti yang Muyan menjadi pengelola sendiri ya coba disampaikan ke LKPP supaya kita tetap ikut ya mungkin bersama-sama dengan Kemenkes menjadi apa kurator. Toh juga memang tugasnya UKBC itu salah satunya fungsinya pengelolaan katalog gitu loh. Artinya iya kalau memang ya sambil belajar gitu kan sambilnya kita tetap gabung dengan Kemenkes atau nanti LKPP yang mengatur bagaimana teknisnya seperti itu ya kali ya. Tapi intinya insya Allah Pak Dimas dan teman-teman ya ya kita sebagai UKBC melakukan ya supporting ya terhadap pelaksanaan pengadaan salah satunya ya katalog nanti ya hari ini juga kita insya Allah akan bersurat gitu ya supaya nanti ada atau nggak biasanya rapat kalau bersurat kan nunggu jawaban biasanya nanti Selasa atau Rabu rapat supaya eh, tersampaikan langsung informasinya mungkin ya nanti siap-siap teman-teman PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan itu ya dalam rangka tadi penyiapan ketika nanti kita rapat dengan LKPP ada alasan-alasan teknis ada alasan-alasan program yang ya semestinya ya perlu ditunda atau bagaimana seperti itu ya syukur-syukur bisa di ACC kalau enggak ya ya Bismillah nunggu katalog versi 6 nanti kita percepat katalog versi 6-nya gitu mungkin Baik, terima kasih Mas Nasrullah. Mbak Alifah silakan mau merespon atas permasalahan ini atau gimana? Silakan Mbak Alifah Yansus. Ya, izin Bapak, mohon maaf sebelumnya saya juga mendengar Zoom ini tadi terpotong-potong juga, jadi saya ingin konfirmasi. Sepertinya Satker KBKR sama ya seperti Banten, kami sudah mengumumkan pengadaan kami itu sudah lama dari sebelum ada revisi RKKL efisiensi. Jadi itu sudah kami umumkan. Berarti untuk yang sudah mengumumkan ini, untuk yang batas sampai tanggal 31 ini berarti kami nggak usah ngapa-ngapain dulu ya? Nggak usah kami ubah dulu. Lalu nanti setelah tanggal 31 akan ada migrasi RKKL baru yang artinya RKKL data yang ada di RUP itu akan mengikuti RKKL yang efisiensi sampai perubahan ke item-itemnya. Kali ini setelah penangkapan saya. Lalu nanti setelah itu apakah kami harus menyesuaikan kembali atau bagaimana? ya itu ya jadi untuk semuanya ya jadi bagi yang sudah mengumumkan RUP ya nanti ya pertama terima kasih gitu ya artinya udah berarti bagus lah kedua memang tadi benar didiamkan dulu sampai nanti kita akan lakukan migrasi ya nah kemudian tahapannya untuk saat ini ya kalau sempat gitu ya tapi nanti akan kita minta gitu ya bahwa disiapkan ya paket-paket yang tidak diefisiensi saja. Nanti yang yang lain nanti di delete gitu ya, ya Mbak dan teman-teman. Nanti semua paket-paket yang diefisiensi nanti dibatalkan diumumkannya. Kalau sempat silakan, kalau enggak di paparan tadi kan setelah tanggal 31 Maret karena dia menghadapi Lebaran dan sebagainya. Kalau sempat eh, silakan dilakukan, tapi lihat data hasil efisiensi terakhir itu loh yang kemarin yang sekarang sedang diajukan ke DCA gitu ya. Gitu. Nah, itu nantinya akan kita minta paket-paket apa saja yang tetap diumumkan sebagai dasar untuk ditarik oleh LKPP. Kemudian bagi yang belum mengumumkan RUP jadi tidak usah diinput ya kalau yang apa namanya yang diefisiensi supaya cepat gitu loh.
yang di ini aja sampai tanggal 31 Maret ini tolong di input yang tidak diefisiensi. Jadi datanya minta ke teman-teman perancana komponen masing-masing kalau nggak salah, kalau nggak ya minta ke Biren gitu kalau memang ada. Tapi yang minta pasti perancana komponen ya, artinya kalau kalau nggak salah sih pasti punya datanya gitu. Nah itu aja. Nanti yang sudah biarin aja, kalau sempat direvisi dalam arti dibatalkan yang diumumkan, yang tidak direvisi saja yang diumumkan gitu. Tapi kalau nggak sempat ya nanti saja setelah Lebaran kami juga akan, mungkin sekarang fokusnya kami mau memproses tentang katalognya gitu. Nanti RUP mintanya yang penting diumumkan semuanya gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Izin Bapak, kan kalau untuk yang terkait efisiensi ini, kami itu kan khususnya di Tiansus ya Pak, itu tidak saklek paket A itu kami hapus seluruhnya, tapi misalnya hanya kami hapus sebagian atau justru malah kami berganti akun. Misal contoh yang tadinya itu paket untuk full day paket untuk full board berubah jadi untuk paket untuk full day seperti itu. Ada perubahan di situ. Artinya kan ada kemungkinan bukan hanya menghapus, tapi kami juga kalau harus menyesuaikan yang terbaru, kami juga ada menambah. Sedangkan kan di RKKL yang lama itu kan tidak seperti itu ya. Berarti apakah nanti kami merubahnya bisa ketika RKKL-nya sudah menjadi yang baru, itu artinya harus kami umumkan lagi secara keseluruhan sesuai dengan yang barunya atau bagaimana ya? Ya, Karena kemungkinan akan ya beda. sudah ditangkap. Iya, sudah ditangkap pertanyaan. Jadi ya, maksudnya kalau untuk nambah-nambah dan sebagainya nanti nunggu ya. Artinya pasti nambah, tapi nanti teknisnya nanti setelah migrasi gitu ya. Nanti kita akan pandu semuanya dan jangan khawatir tadi tentang katalog apapun kita akan ada sosialisasi, kita akan undang apa namanya narasumbernya gitu ya. Jadi teman-teman fokus sekarang diumumkan dulu aja rupanya. Jangan banyak berpikir yang ke depan, nanti kasihan mau Lebaran itu. Nanti masalah itu nanti akan kita fasilitasi gitu ya. Nanti bagaimana nambah RUP-nya, bagaimana merubah dan sebagainya. Yang penting diumumkan. Kalau sempat ya direvisi, kalau enggak berarti nanti saja setelah Lebaran kita akan melakukan bagaimana mencoba untuk membatalkan paket-paket yang direvisi gitu aja ya. Nanti semuanya akan kita sampaikan setelah Lebaran. Yang penting harapan kami supaya mempertahankan nilai indeks tata kelola pengadaan kita yang sudah baik ya, tahun ini tetap baik gitu dan nilainya syukur-syukur nambah. Itu aja sih Bapak Ibu sekalian ya. Intinya RUP diumumkan gitu. Dah. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Alifa. Intinya RUP diumumkan ya sebelum 31 Maret 2025. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Mumpung kita ketemu ini, jarang-jarang kita ketemu ya, pas ketemu udah puasa ini. Silakan. Yang dari pusat lagi, apa dari provinsi, silakan. Mas Juli, sedikit Ya, Mas. silakan Mbak Anggi. Tanya. Silakan. Ya, tadi kan Mas Nasrul bilang kalau misalnya untuk yang efisiensi kita tidak perlu input. Berarti nanti tidak perlu diumumkan juga berarti ya? Berarti otomatis nggak akan 100% gitu atau gimana? Ya, langsung jawab Mas Lili ya. Ya, jadi nanti tidak akan, kan dari tadi pagi kan saya sampaikan bahwasanya tidak usah ngurusin ini ya, yang masalah presentasi Mbak Anggi. Jadi teman-teman semuanya dipastikan memang tidak akan 100%. Nah, nanti setelah dilakukan migrasi dari badan ke kementerian, nanti LKPP akan meminta klarifikasi gitu, kenapa nggak 100%. Nah, nanti kan kita sampaikan, ini data kami ya kan berdasarkan hasil efisiensi hanya pengadaannya 300 miliar misalkan. Nah, itu akan dikalikan. Itu Mbak Anggi. Jadi memang ya kalau yang belum mengumumkan itu mendingan mengumumkan yang di efisiensi, yang nggak di efisiensi gitu maksudnya. Nanti kan kalau diumumkan juga nanti kan dihapus lagi gitu loh, sayang gitu maksudnya waktunya. Tapi kalau yang sudah terlanjur daripada delete-nya sekarang ya sekarang fokus aja ngurusin puasa sampai hal-hal yang lain karena kan kita juga kan baru ini ya ada perubahan-perubahan yang tentu harus adaptasi gitu lah, itu aja kali mungkin itu Mbak Anggi. Oke, makasih Mas Nas. Ya. Jadi yang sudah diumumkan terlanjur ya sudah biarkan saja.
Nanti ketika apa namanya migrasi nanti bisa di delete. Tapi kalau yang belum mengumumkan yang Nasrul ya, eh, silakan diumumkan yang tidak diefisiensi. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi? Karena Izin Bang Juli. mungkin ya silakan. Mas Eh, Hieronymus, silakan Mas. Baik Bang Juli, Oke, ya. mungkin saya terlewat terkait dengan eh, pendaftaran akun Inaprok. Kebetulan waktu kemarin kami mendaftar itu eh, kami memilih kementerian lembaga itu, ketika kami memilih Kementerian Kependudukan, satkernya tidak muncul, perwakilan provinsi tidak muncul. Jadi kami tetap memilih yang masih nomenklatur badan dan di situ muncul perwakilan. Nah, posisi sekarang kebetulan akun saya sudah aktif, Inaproknya sudah aktif. Apakah nanti ada perubahan lagi atau memang seperti apa? Mohon penjelasan, Mas. Silakan. Terima kasih Mbak Hieronymus. Mbak Weni, silakan direspon dari NTT. Mbak Weni ini admin PPE kita. Silakan Mbak Weni. Jadi Mas Hieronymus ini udah bikin admin, tapi masih admin di BKKBN Mbak Weni. Apakah Iya. nanti ketika menjadi Kemenduk Bangga itu akan berubah atau bagaimana? Itu Mbak Weni. Silakan. Baik, izin menjawab, Mas Juli. Ya. Untuk Mas Heronimus, mungkin teman-teman yang lain juga ya yang mengalami hal yang sama. Jadi kemarin kan memang belum ada rumah Kemenduk Bangganya yang di Inaprok. Untuk saat ini udah dibuatkan. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar di lembaga, nanti bisa akses menghubungkan akses ke kementerian. Nanti bisa dicoba ya. Nanti kalau kesulitan bisa chat saya lewat WhatsApp. Nanti bisa dipandu. Sementara itu dulu sih. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Silakan dicoba nanti Mas Hieronymus. Kalau nggak bisa, boleh nanti japri ke UKPBJ ya, ke bawah ini. Silakan ada yang lain, teman-teman yang lain dari pusat, dari provinsi. Mumpung kita bertemu ini jarang-jarang ketemu ya kita ya. Sudah lama kayaknya kita nggak pernah ketemu ya. Ketemu offline maksudnya. Kalau online mas sering ya. Kayaknya Januari tadi kita ketemu juga. Silakan Efisiensi Bang. Mas Juli. 524. Oh iya iya. Oh efisiensi ya. Lupa. Maaf. Silakan teman-teman. Apapun, e-katalog, RUP, admin atau apapun silakan teman-teman. Cukup? Dari provinsi? Baik, cukup ya teman-teman sekalian. Baik, kalau begitu sebelum ditutup eh, nanti ada sedikit arahan mungkin ya atau pesan dari Pak Arfan. Untuk itu kepada Pak Arfan dipersilakan. Baik, Mas Juli, terima kasih. Rekan-rekan semua, eh, baik PPK, PP yang ada di satker masing-masing satker, poinnya adalah bahwa inilah perubahan yang terjadi. Yang pasti ada adalah perubahan dan salah satu kondisi yang kita alami saat ini, nah inilah yang mau tidak mau harus kita lakukan. Ada beberapa catatan memang seperti tadi Pak Hieronymus misalnya ada kesulitan. Intinya adalah kami terbuka buat rekan-rekan untuk melakukan konsultasi. Artinya silahkan, eh, saya tidak menutup kemungkinan akan terjadi isu nih, isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di
masing-masing satker yang kemungkinan bakal terjadi, termasuk nanti bicaranya misalnya tadi setelah migrasi ternyata datanya hilang, itu sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Makanya kemudian kami sudah berkomunikasi dengan LKPP dan mereka siap membimbing kita, artinya nggak dilepas begitu saja, kira-kira gitu. Ya mungkin nanti misalnya pada saat pembahasan-pembahasan tertentu dengan LKPP dan kemungkinan teman-teman di provinsi lebih paham situasi lapangannya, nanti kami akan meminta beberapa perwakilan untuk ikut dalam pertemuan untuk istilahnya untuk dapat mengambil keputusan yang secepat-cepatnya, kira-kira gitu. Yang kemungkinan LKPP juga akan meminta kita konteksnya tadi yang disebut, contoh yang disebutin Mas Nasrul, ada beberapa kebutuhan yang sifatnya mendasar yang kemungkinan kalau tidak dilakukan itu akan ada isu besar, kira-kira gitu. Nah, itu yang harus kita samakan persepsinya di antara kita, kemudian juga LKPP dan mungkin teman-teman terkait, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi dalam masa transisi ini kami berharap komunikasi tetap dijalin dengan baik. Nanti rekan-rekan bisa menghubungi PIC masing-masing wilayah yang insya Allah mereka siap membantu rekan-rekan sekalian. Nanti eskalasinya jika itu tidak terselesaikan akan kita naikkan lagi sampai nanti konteksnya bisa jadi LKPP-nya langsung kita ajak diskusi untuk menyelesaikan itu. Mungkin gitu sementara dari saya. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Ini saya mengingatkan berarti batas waktunya sampai tanggal 31 Maret. Dipotong libur nih, artinya rekan-rekan harus apa namanya dari sekarang mungkin sudah menyiapkan itu, karena kami juga nanti diminta oleh pimpinan untuk melaporkan ini. Artinya ini menjadi concernnya pimpinan terkait dengan yang rekan-rekan sudah pahami sebelumnya, ada situasi di mana ya semua aspek menginginkan transparansi gitu. Nah, ini yang salah satu catatannya terkait dengan sirup. Nanti juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kepada Pak kasih Arfan. semuanya. Terima kasih kepada Pak Arfan atas arahan dan pesan penutupnya. Dengan berakhirnya penutupan tadi, maka selesai pula lah seluruh acara rapat pembahasan teknis tentang pengumuman RUP pasca efisiensi tahun anggaran 2025. Kami atas nama Biro Umum dan Pengelolaan BMN, khususnya bagian layanan pengadaan atau UKPBJ, meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silahkan untuk live. Izin dan meeting semuanya.